Anda kembali bersama kami dalam IDX Second Session Closing. Dan pemirsa, sebelum kita mulai diskusi di hari ini, kami ingin mengingatkan juga untuk Anda bisa berpartisipasi aktif melalui line telepon dan juga WhatsApp interaktif kami untuk bisa bertanya seputar portofolio investasi Anda atau perkembangan market lainnya. Dan langsung saja kita mulai diskusi kita kali ini bersama dengan investment specialist Mega Capital Indonesia, Bapak Lianto Sudarso. Selamat sore Pak Lianto. Ya, selamat sore Mas Fajar. Ya, Pak Lianto, semoga sehat selalu ya Pak ya. Ya, terima kasih sama juga Siap. kru di sana. Siap. Pak Lianto, ini jika kita review terlebih dahulu perdagangan di hari ini sepertinya cukup berat bagi indeks harga saham gabungan sehingga harus turun 1,66%. Melanjutkan pelemahan di hari kemarin. Apa saja kemudian akhirnya menjadi pemberat utama dari indeks di hari ini? Apakah kebijakan pemberlakuan pembatasan kembali menjadi trigger utama atau justru ada hal lain yang diperhatikan? Oke, baik. Jadi kalau kita lihat melemahnya IHSG hari ini, memang saya rasa sudah diantisipasi oleh kebanyakan pelaku pasar, ya. Mengingat bahwa sekarang bahwa IHSG ini pertama kita tahu bahwa sudah overvalued, oke, valuasinya yang sangat mahal. Yang kedua, sentimen positifnya sudah terbatas, Mas Fajar. Nah, jadi sebenarnya apa yang terjadi pada IHSG ini karena memang sudah tidak ada sentimen positif baik dari dalam maupun luar negeri, sebenarnya investor ini sekarang tinggal hanya menunggu faktor eksekusinya saja, gitu ya. Contoh misalnya seperti dari global, kalau kita lihat, kita kan mengharapkan bahwa pemerintahan Biden ini akan menggelontorkan fiskal lagi sebanyak 1,9 triliun. Nah, ini investor global pastinya melihat bagaimana eksekusinya ke depannya. Nah, untuk Indonesia sendiri, kita sebenarnya lebih akan melihat ya bagaimana distribusi vaksin ke depan. Tapi mungkin sebelum distribusi vaksin ke depan ini, kita akan lebih fokus mungkin laporan keuangan yang mungkin ada beberapa emiten yang sudah melaporkan nanti itu minggu keempat di bulan Januari. Dan yang paling penting adalah first week of dari Februari ini kan kita akan mengeluarkan data GDP ya untuk kuartal 4 dan sepanjang tahun 2020. Nah, dan pemerintah kemarin juga sudah memberi isyarat sebenarnya bahwa kemungkinan besar pertumbuhan atau reboundnya ekonomi itu terasa pada di kuartal 2 2021. Nah, ini mungkin menurut saya bisa diartikan sebenarnya satu peringatan bahwa mungkin di kuartal 4 ini atau bahkan di kuartal 1 2021 ekonomi itu bergeraknya tidak sesuai dengan ekspektasi kebanyakan investor, karena kita tahu bahwa banyak PPKM dan lain sebagainya, walaupun ini bukan PSBB yang ketat seperti awal, tetapi pastinya ini mengurangi kapasitas aktivitas ekonomi begitu. Nah, jadi itu salah satunya. Nah, tapi saya rasa tidak usah khawatir untuk investor, karena untuk hari ini saja sebenarnya walaupun IHSG melemah cukup dalam, tetapi kalau kita perhatikan sebenarnya asing masih melakukan net buy di pasar reguler sebesar hampir 150 miliar gitu. Ya, jadi ini artinya ya pelemahan ini adalah menurut saya koreksi wajar dan tidak ada yang perlu ditakutkan. Oke, pelemahan koreksi wajar, tidak ada yang perlu ditakutkan. Tadi beberapa poin saya catat begitu Pak Lianto, ada overvalue, kemudian sentimen positif yang sudah sangat terbatas begitu. Apakah kemudian sentimen positif ini juga masih menjadi lanjutan kemarin setelah market cukup euforia dengan adanya pelantikan Presiden Amerika Serikat, tapi harus kembali dihadapkan bahwa kasus COVID-19 masih cukup besar, distribusi vaksin belum usai, dan juga satu lagi pembatasan kegiatan yang kembali diberlakukan oleh pemerintah. Apakah kemudian sentimen-sentimen ini memang masih menjadi fokus utama Pak Lianto atau justru memang profit taking murni yang dilakukan di hari ini terutama dalam 2 hari terakhir? Ya, jadi memang seperti yang investor mungkin perlu ketahui ya, ada beberapa hal yang memang udah di take into account sama pasar ya, seperti menangnya Biden, terus flow to emerging market karena kemenangan Biden, oke. Terus mulai distribusinya vaksin. Nah, sekarang beberapa sentimen yang belum diperhitungkan pasar di tahun 2021 ini, itu salah satunya mana yang lebih cepat antara vaksin distribusi sama penyebaran virus, itu satu ya. Yang kedua ya eksekusi dari misalnya kemarin kita lihat banyaknya seperti Omnibus Law, Sovereign Wealth Fund, oke. Bahkan laporan keuangan emiten. Nah, sekarang kalau kita lihat kan semuanya ini kan
bergeraknya berdasarkan sentimen. Nah, sekarang ini menurut saya is all the moment of truth gitu. Apakah harga-harga saham yang sudah naik sangat signifikan sekarang ini wajar atau layak untuk mendapatkan valuasi dan harga seperti itu? Begitu saya rasa. Jadi kalau ditanya lagi, apakah ini purely sentiment profit taking? Yes. I mean, bahkan kalau menurut saya, as long as IHSG, kalau misalnya IHSG sampai turun ke 6.150, uptrendnya pun belum patah gitu loh. Jadi menurut saya, karena ini masih di awal Januari dan kita masih punya 11 bulan ya untuk sampai menuju akhir tahun 2021, I think this kind of correction ini kesempatan untuk untuk kita mulai akumulasi kembali. Oke, koreksi-koreksi semacam ini menjadi kesempatan atau momentum yang bisa dimanfaatkan begitu ya Pak Lianto. Sementara jika kita berbicara soal valuasinya sendiri begitu, sebetulnya valuasinya memang di level berapa ini di tengah kondisi IHSG terkini yang hari ini ditutup di 6.307 menurut analisis Anda Pak Lianto? Ya, oke, IHSG itu kan kalau secara historical ya, dia itu biasanya tradingnya di antara sekitar 15, 16 atau paling premium 17. Tapi IHSG sekarang di level ini itu sebenarnya masih di atas 20. Ya, yang tergantung dari asumsi setiap analis terlihat beda-beda. Tapi dengan IHSG masih bisa di level 6.300 ini, itu masih di sekitar bertengger sekitar 22 sampai 23, which is sangat-sangat overvalue gitu. Melihat laporan keuangannya yang kuartal 3 2020 kemarin itu belum semuanya emiten itu menunjukkan tanda-tanda benar-benar survival gitu loh. Nah, jadi kenaikan semuanya ini hanya berdasarkan sentimen dan ya, again, we must go back to the basic ya, dari numbers, angka earnings-nya apakah benar nggak bisa mengikuti itu, begitu. Oke, ini menyambung tadi Pak Lianto, ada kinerja keuangan emiten yang kita tunggu, data GDP yang juga masih kita nantikan meskipun bocorannya memang sudah sepertinya keluar begitu ya. Ini apa yang bisa kita harapkan dari data ini sebetulnya? Apakah kemudian akan masih cukup positif atau justru memang beratnya kondisi perekonomian dan juga kinerja emiten akan cukup terlihat dari rilis-rilis data ini? Iya, jadi kalau saya bisa kita bahas lagi ya. Perbedaan dari tahun 2020 sama 2021 ini, kalau di tahun 2020 itu adalah short term positif, long term negatif. Ya, di mana short term positifnya itu untungnya tahun 2020 pemerintah atau bahkan The Fed bereaksi cepat untuk langsung menetralisir turunnya semua aset keuangan dengan quantitative easing. Nah, long term negatifnya karena di tahun 2020 itu kita belum tahu ada vaksin, gitu. Tapi di tahun 2021 temanya kebalikan, di mana short term negatif, tapi long term positif. Nah, short term negatif ini maksudnya apa? Contohnya seperti overvalued, terus mungkin karena ada tadi PPKM, di mana kapasitas ekonominya belum bisa belum bisa membaik. Tapi kan semuanya ini dilakukan juga untuk long term good ya Pak? Yang tadi saya katakan untuk tema 2021, di mana kalau kita percaya bahwa vaksin distribusi ini akan lancar, terus dengan fiskal pemerintah berjalan eksekusi dengan cepat gitu ya, dan di mana sekarang ini sebenarnya pemerintah sedang mencoba untuk bagaimana supaya vaksin distribution ini lebih cepat daripada penyebaran virus coronanya gitu. Jadi kalau virus coronanya menyebar lebih cepat daripada vaksin distribusinya, ini yang tidak bagus dan ini sebenarnya menjadi worry dari investor itu juga. Nah, jadi wajar saja kan tadi saya katakan temanya tahun ini adalah short term negatif, long term positif. Nah, jadi manfaatkanlah kesempatan ini, koreksi ini untuk untuk mengakumulasi saham-saham yang mungkin waktu itu kita nggak tepat untuk akumulasi begitu. Oke, itu poinnya dari Pak Lianto tadi penjelasannya begitu ya. Semoga juga bisa menjadi tambahan informasi atau acuan untuk Anda pemirsa. Sementara jika saya tanyakan sekali lagi Pak Lianto, proyeksinya tadi valuasinya sudah disebut sebetulnya. Tapi laju IHSG akan kemana ini terutama dalam waktu dekat setelah ditutup terkoreksi hari ini? Oke, karena hari ini IHSG sudah ditutup di level 63 ya. Sebenarnya ini adalah satu level support. Selanjutnya kita harus lihat Senin ya. Senin itu apakah kalau misalnya IHSG melemah lagi ya support kuatnya akan di 6.150 itu untuk next-nya. Dan sebenarnya sampai IHSG ke level 6.000 pun itu pun sebenarnya menurut saya masih nggak masalah, itu masih koreksi sehat sebenarnya. Belum ada tanda-tanda
benar-benar downtrend ya. Jadi, kecuali kalau memang mungkin turun dari level psikologi 6.000, nah mungkin kita perlu mengevaluasi kembali ya. Apakah semua ini benar-benar panic selling dan lain sebagainya. Karena penurunan hari ini kita bisa lihat lebih didominasi oleh investor retail. Dan mungkin, nah ini mungkin adalah satu faktor yang mungkin kita harus juga cek. Apakah, karena kan ini hari Jumat, biasanya pengunjung akhir, dan mungkin kalau kemarin mungkin banyak investor retail yang kita tahu bahwa banyak isunya menggunakan margin, utang dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin mereka udah mulai mau merealisasikan nih mengunjung akhir pekan kan. Nah, seperti itu. Mungkin itu adalah salah satu faktornya juga. Oke, jadi ada pergerakan investor retail sepertinya di sana yang mungkin juga ingin ikut ambil bagian dari profit taking yang terjadi hari ini. Baik, itu tadi bisa dijadikan acuan juga pemirsa mungkin untuk Anda yang memperhatikan level-level support terdekat dari indeks harga saham gabungan. Sementara itu, saya ingin ke salah satu emiten Pak Lianto yang tadi juga sudah kami sampaikan sebetulnya terkait dengan salah satu emiten big caps ada Java yang hari ini juga ditutup positif Pak Lianto. Jika kita lihat lebih lanjut dari Java ini, adakah hal-hal yang bisa kita jadikan catatan dari Java? Ya, kalau kita memang lihat Java ya, ini kan kita tahu bahwa dia bergerak di bidang poultry. Bisa dikatakan bahwa sebenarnya memang poultry ini adalah salah satu sektor yang memang lagging kemarin naiknya dibandingkan dari sektor-sektor lainnya. Dan untungnya memang pemerintah kan mensupport dengan culling program ya, untuk mengontrol harga ayam boiler begitu. Nah, jadi saya rasa dan kalau kita tahu bahwa sekarang ini pemerintah juga terus memfokuskan pada distribusi untuk BLT, ya, dan saya rasa dengan nanti BLT itu terus bisa diprioritaskan oleh pemerintah, kita berharap adanya pertumbuhan purchasing power dari investor. Nah, harusnya konsumsi ayam ini akan meningkat dan harga harga ayam ini harusnya lebih stabil, yang mana ini positif untuk Java. Oke, gitu. Positif untuk Java, seiring dengan bantuan yang tentunya masih terus digelontorkan oleh pemerintah. Lantas bagaimana kemudian rekomendasi atau saran atau level yang mungkin bisa diperhatikan untuk Java? Pak Lianto tahan dulu, nanti kita lanjutkan usai jeda. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda, kami segera kembali sesaat lagi.